Halo Sobat Semanji, kembali lagi di Semanji Talks. Kali ini saya Syifa yang akan mengisi podcast hari ini. Di podcast yang spesial kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yang telah memberikan jasa dan pengabdiannya di SMA Negeri 1 Maus. Silakan Ibu boleh memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warsiti Hidayat. Saya guru BK di SMA Negeri 1 Maus. Yang saat ini saya mau pensiun di tahun 2025. Tepatnya saya pensiun per 1 April 2025. Jadi di tahun sekarang 2025 per 1 April itu Ibu sudah tidak mengajar lagi karena saya sudah purna istilahnya pensiun dan sudah tidak mengajar di SMA Negeri 1 Maus. Itu. Kemudian memperkenalkan diri juga keluarga ya. Anak saya 3 ya, anak saya 3 cowok semua ya. Jadi ibu nggak dikaruniai anak cewek gitu ya. Hanya itu saja perkenalan dari saya. Kalau boleh tahu Bu, sejak kapan Ibu menjalani profesi Ibu sebagai guru? Sebetulnya saya menjadi guru itu tahun 1990. Berarti sudah berapa tahun? 34. Jadi di SK itu saya 34 tahun sekian bulan. Kemungkinan Bapak ibumu juga sudah lahir apa belum itu saya tidak tahu persis. Jadi saya tahun 90 itu sudah menjadi guru. Begitu. Hal apa yang membuat Ibu beringinan untuk berprofesi sebagai guru? Nah, yang namanya profesi guru itu sebetulnya itu panggilan jiwa. Memang saya sejak bukan sejak kecil. Di saat saya SD kelas 5 mau kelas 6 melihat sosok seorang guru kok kayaknya itu menyenangkan. Nah, saya memang bercita-cita ingin menjadi guru karena guru itu istilahnya kayak ini loh, pahlawan tanpa tanda jasa begitu ya. Oh, jadi guru berarti mulia sekali gitu loh. Semua pekerjaan sih ya mulia, tapi kalau guru itu kelihatannya lebih mulia lagi gitu. Boleh diceritakan mengenai biografi Ibu? Maksudnya? Kayak rumahnya Ibu di mana, tempat tinggalnya gitu. Oh, kalau rumah Ibu itu di Kalikudi ya, kemudian tahun 2002 saya pindah di Maus ya gitu. Jadi untuk Kalikudi ya sebetulnya dekat ke SMA Negeri 1 Maus, tapi lebih dekat lagi dari Kelapa Gading ke SMA Negeri 1 Maus, hanya 5 menit lah gitu. Dalam proses mengajar, mata pelajaran apa yang Ibu ajarkan kepada anak-anak SMA Negeri 1 Maus? Oh, saya sebagai guru BK di SMA Negeri 1 Maus, saya itu mengajar di kelas 11F. Dari dulu, kalau dulu saya mengajar karena guru BK di SMA Negeri 1 Maus itu dulu jumlahnya 6, tapi seiring berjalannya waktu ada yang mengundurkan diri karena mengikuti kuliah PPG, kemudian berkurang lagi jadi 5 orang. Kebetulan saya yang di sini sebetulnya saya sudah senior sekali. Dulu saya ngajarin di kelas 12 terus, tapi setelah saya mau pensiun saya minta jangan di kelas 12, yang gantian begitu dengan yang di bawah saya.
Kemudian saya ditugasi untuk mengajar di kelas 11 di F1 sampai F6. Kalau boleh tahu, apa nih momen berkesan Ibu selama mengajar di SMA Negeri 1 Maos? Bagaimana? Momen yang paling berkesan. Momen yang paling berkesan dengan anak-anak SMA Negeri 1 Maos itu anaknya baik, sopan sama guru. Kemudian juga saya lihat juga kalau misalkan bertemu dengan teman, bertemu dengan guru selalu menyapa, begitulah. Jadi kelihatannya itu untuk anak-anak SMA Negeri 1 Maos itu baik gitu. Bagaimana pandangan Ibu terhadap perkembangan pendidikan dari zaman dulu sampai zaman sekarang, Bu? Kalau zaman dulu dengan zaman sekarang itu sebetulnya kalau mengajarnya sih itu sama. Tapi seiring berjalannya waktu zaman dulu, waktu Ibu menceritakan waktu Ibu sekolah, waktu saya sekolah di SD, baik SD maupun SMP, itu namanya siswa itu sangat-sangat menghormati sekali, ya, sangat-sangat menghormati sekali dengan gurunya. Tapi seiring berjalannya waktu sekarang itu ya masih ada siswa yang selalu menghormati Bapak Ibu guru, kalau ketemu ya menyapa, ketemu teman juga menyapa. Jadi istilahnya ya ada perbedaan, tapi perbedaannya tidak begitu jauh begitu. Kalau boleh tahu nih Ibu, apa tantangan terbesar Ibu selama mengajar di SMA Negeri 1 Maos? Tantangannya banyak. Tantangannya banyak. Apabila ada anak yang bermasalah, kemudian curhatan dari anak-anak, kita sebagai guru harus bisa mengayomi, harus bisa melindungi. Kalau ada anak yang curhat kepada sama ibu atau sama teman ibu di BK itu, ya tergantung kelasnya. Misalnya kelas F1 guru BK-nya Bu Warsiti, ya konsultasinya sama ibu, ya cerita banyak tentang, ya paling kalau masuk ke BK, Bu mau konsultasi aja boleh, ini sifatnya rahasia apa? Enggak rahasia Bu. Nah kalau rahasia itu saya tangani, betul-betul saya tangani. Tapi setelah saya tuh, oh jadi anak ini misalkan suka membolos, latar belakangnya seperti ini, jadi ibu tahu persis. Tapi kan ibu tidak pernah cerita kepada guru-guru lain, jadi itu memang ada etika, harus bisa menyimpan rahasia siswanya. Begitu. Kira-kira kegiatan apa yang akan Ibu jalani setelah purna nanti? Oh, kegiatan saya sebelum saya purna itu sudah buka usaha. Nah, usaha saya itu laundry. Kemudian itu saya mau mengembangkan lagi di Gemilir, di Cilacap. Karena di Cilacap itu ada rumah anak saya di sana, tapi tidak ditempati. Jadi akan saya manfaatkan, coba saya buka di situ, di kota bagaimana, begitu. Karena saya sebelum pensiun aja sudah punya usaha sendiri, begitu. Terus kira-kira ada hal yang Ibu rindukan tidak di SMA Negeri 1 Maos setelah Ibu purna? Oh ya, sangat merindukan. Sangat merindukan sekali dengan siswa-siswa di SMA Negeri 1 Maos yang notabene itu menyenangkan lah, menyenangkan. Ya ada satu dua anak yang tidak begitu ya biasalah di SMA Negeri 1 Maos kan itu siswanya ribuan. Jadi diantara sekian banyaknya itu terutama untuk anak SMA itu kategori itu baik-baik, yang hanya seberapa saja itu yang segelintir manusia yang hanya gimana begitu. Tapi kalau menurut penilaian saya itu SMA Negeri 1 Maos itu bagus.
Bagaimana cara Ibu menjaga semangat dan motivasi dalam mengajar selama bertahun-tahun ini, Bu? Harus bisa memisahkan antara permasalahan di rumah, permasalahan di kantor. Jadi kalau permasalahan di rumah dibawa ke sekolah, nanti kita itu tidak semangat. Ya, tidak semangat untuk mengajar. Tetapi saya bisa memilah-milah mana masalah di sekolah, mana yang masalah di kantor. Jadi saya harus bisa memilah-milah. Masalah di rumah ya sudah di rumah, masalah di kantor, di sekolah ya kita sebagai guru, kita sebagai seorang pengajar ya kita selalu bersemangat untuk memotivasi anak-anak, murid-muridnya. Iya. Kalau boleh tahu apa pesan dan motivasi yang ingin Ibu sampaikan sebelum Ibu purna tugas ke siswa-siswa SMA Negeri 1 Maos? Nah, pesan saya kepada siswa-siswa SMA Negeri 1 Maos khususnya itu tingkatkan prestasi belajarnya. Pesan saya, apalagi kalian SMA Negeri 1 Maos itu SMA negeri yang paling baik, yang paling favorit. Ya, itu pesan saya. Kemudian anak-anak harus bisa memotivasi diri sendiri. Bagaimana memotivasi diri sendiri? Nah, kamu kan mempunyai cita-cita. Apa cita-cita kamu? Motivasi kamu apa? Oh, motivasi saya misalnya, saya ingin masuk ke perguruan tinggi. Dengan masuk ke perguruan tinggi, bagaimana upayanya supaya saya bisa diterima? Jadi harus ada semangat, harus ada motivasi dari siswa itu sendiri. Itu terlepas dari otomatis kita sebagai guru ya harus memotivasi anak-anak supaya semangat untuk belajar, semangat untuk berangkat sekolah, ya, dan jangan loyo begitu. Ya, terima kasih ya Bu telah meluangkan waktunya buat kita. Sama-sama. Saya ucapkan selamat pada kalian karena kalian masih masih mempunyai cita-cita yang setinggi langit. Capailah cita-citamu setinggi langit, capailah cita-citamu apa yang kamu cita-citakan. Semua manusia pasti mempunyai cita-cita, ya. Harus bisa menggapai cita-cita kamu. Menggapainya bagaimana? Kamu harus semangat belajar, harus bisa memotivasi diri sendiri supaya kamu bisa sukses ke depannya, begitu ya. Akhiri sampai di sini. Manakala saya banyak kesalahan pada kamu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke teman-teman, sekian perbincangan kami dengan Ibu Warsiti. Sampai jumpa di episode Semanji Talk selanjutnya. Dadah.